Hai anak-anak, apa kabar? Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah ya anak-anak ya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 2, subtema 1. Tema 2, subtema 1. Mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Bacalah dan simaklah dongeng berikut. Pohon oak dan rumput alang-alang. Sebuah pohon oak yang sangat besar tumbuh di tepi sungai. Sekitar pohon oak tumbuh rumput alang-alang yang kecil. Ketika angin bertiup, pohon oak berdiri dengan gagah, menantang angin dengan ratusan cabang-cabangnya mengarah ke langit. Di saat yang sama, alang-alang membungkukkan tubuh rendah-rendah dan merunduk saat tertiup angin. Kamu pantas untuk mengeluh. Mengapa aku pantas mengeluh, oak? Hanya sedikit saja tiupan angin sudah cukup untuk merundukkan kepalamu. Lihat aku yang perkasa, berdiri tegak dan kokoh tidak tergoyahkan. Angin tidak akan menyakiti kami. Kami merunduk agar tidak patah. Sedangkan kamu dengan segala kekuatanmu mampu menahan tiupan angin. Namun, suatu saat semua ini akan berakhir. Saat alang-alang selesai berbicara, datanglah sebuah angin badai dari timur. Pohon oak berdiri dengan gagahnya dan menahan badai tersebut. Sementara itu, alang-alang merunduk rendah-rendah. Angin yang bertiup menjadi bertambah kencang. Dan saat itulah pohon oak yang perkasa tumbang, tercabut dari akar-akarnya dan terbaring di antara alang-alang. Dongeng pohon oak dan rumput alang-alang menceritakan tentang pohon oak yang sombong dan alang-alang yang rendah hati saat menghadapi angin. Dongeng tersebut mengandung pesan, di antaranya, jadilah orang yang rendah hati. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila di rumah. Selain di rumah, kita juga harus menerapkan perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Berikut contoh perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila di sekolah. Membantu teman yang memerlukan bantuan. Berteman dengan semua teman di sekolah. Menjenguk teman yang sedang sakit. Mau berbagi bekal makanan. Berikut contoh perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila di masyarakat. Membantu korban bencana alam. Bersikap sopan kepada orang lain. Berbagi dengan tetangga. Menolong tetangga yang memerlukan bantuan. Saling menghargai dan menghormati antar warga.
mengembangkan sikap tenggang rasa antar warga. Coba perhatikan permasalahan berikut tentang pertukaran penjumlahan. Bu Rina dan Bu Lia berjualan apel. Mereka berjualan apel merah dan apel hijau. Hari itu, Bu Rina menjual 100 buah apel merah dan 80 buah apel hijau. Bu Lia menjual 80 apel merah dan 100 apel hijau. Berapa banyak apel yang dijual oleh Bu Rina seluruhnya? Berapa banyak apel yang dijual Bu Lia seluruhnya? Banyak apel yang dijual Bu Rina seluruhnya sama dengan 100 ditambah 80 sama dengan 180. Banyak apel yang dijual Bu Lia seluruhnya sama dengan 80 ditambah 100 sama dengan 180. Jadi, Bu Rina dan Bu Lia menjual apel sama banyak, yaitu 180. Perhatikan kembali penjumlahan bilangan tersebut. 100 ditambah 80 sama dengan 80 ditambah 100 sama dengan 180. Penjumlahan bilangan tersebut memenuhi sifat pertukaran penjumlahan. Sifat pertukaran penjumlahan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Menuliskan penyelesaian masalah yang melibatkan pertukaran penjumlahan. Perhatikan permasalahan berikut. Sinta dan Ayah memanen buah mangga. Sinta memasukkan 30 buah mangga ke keranjang pertama. Sinta juga memasukkan 25 buah mangga ke keranjang kedua. Berapa jumlah buah mangga dalam kedua keranjang? Perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Banyak mangga dalam keranjang pertama sama dengan 30. Banyak mangga dalam keranjang kedua sama dengan 25. Jumlah mangga dalam kedua keranjang sama dengan banyak mangga dalam keranjang pertama ditambah banyak mangga dalam keranjang kedua. Sama dengan banyak mangga dalam keranjang kedua ditambah banyak mangga dalam keranjang pertama. Sama dengan 30 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 30 sama dengan 55. Jadi, jumlah mangga dalam kedua keranjang adalah 55. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari kali ini ya. Di antaranya kita telah mempelajari tentang menuliskan isi dan pesan dalam dongeng. Lalu kita juga telah mempelajari tentang perilaku sesuai sila kedua Pancasila.
Sebagai tugas, nanti kalian gambarlah simbol atau lambang sila kedua Pancasila di buku tugas kalian, buku PS atau PS atau buku tugasnya ya. Nanti setelah digambar, di bawahnya kalian tuliskan perilaku sesuai sila kedua Pancasila yang pernah kalian lakukan. Tulis banyak-banyaknya, boleh di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Itu ya tugasnya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertukaran penjumlahan. Nah, itu ya sifat pertukaran penjumlahan. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian agar tubuh kalian tetap bugar. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi ke pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye bye.